Hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Ya, pemirsa, kasus keracunan menu makanan dalam program makan bergizi gratis yang terjadi di berbagai daerah membuat resah masyarakat. Ya, oleh sebab itu Presiden Prabowo dalam waktu dekat segera menerbitkan peraturan presiden atau perpres khusus tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai prosedur. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang ditargetkan rampung pada pekan ini. Mensesnek menilai kurang tepat apabila program MBG harus dihentikan pasca adanya keracunan di sejumlah daerah karena masih ada kesempatan untuk melakukan pemenahan dari kesalahan dan kekurangan yang ada. Kejadian beberapa waktu belakangan dan memang semangatnya kita kan tentu ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi tunggu mohon waktu agak sebentar supaya semuanya memang mungkin kita tidak tepat ya menggunakan istilah sempurna tidak, tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu sudah bisa kita antisipasi gitu sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan. Semua bisa memberikan masukan sehingga kalau nanti perpres ditandatangani harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur. Ya, sementara itu DPR RI meminta agar pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tata kelola program makan bergizi gratis. Hal ini diperlakukan untuk memperketat pengawasan dan menghindari adanya kasus keracunan terulang terus-menerus. Ketua DPR RI Puan Maharani secara tegas meminta pemerintah segera menerbitkan payung hukum berupa peraturan presiden atau perpres di mana peraturan tersebut untuk mengatasi kekacauan implementasi saat pelaksanaan makan bergizi gratis di seluruh daerah. Puan mengkritik kebijakan kementerian yang menyederhanakan perizinan penyedia makanan. Padahal langkah tersebut berpotensi meloloskan penyedia yang tidak memenuhi standar kesehatan. Untuk itu, Ketua DPR RI menekankan pentingnya melibatkan kepala daerah, yakni bupati, wali kota, dan gubernur. Bahkan pihak sekolah harus dilibatkan dalam setiap tahap pelaksanaan program dalam pengawasan makan bergizi gratis. Melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindak. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan perpres terkait tata kelola program makan bergizi gratis akan segera terbit dalam waktu dekat. Dadan menyebut perpres tersebut akan mengatur secara rinci peran, fungsi dan tugas masing-masing kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG. Dengan begitu seluruh pihak yang terlibat memiliki kejelasan mandat dan tidak lagi ragu dalam menjalankan kewajibannya. Menurut Dadan, dalam perpres tersebut, Badan Gizi Nasional akan bertugas sebagai penyelenggara serta melakukan intervensi jika diperlukan. Sementara Kementerian Kesehatan akan berperan dalam pengawasan. Dalam perpres tata kelola itu diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi, kementerian, termasuk Pemda. Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan, kemudian penyaluran kepada ibu hamil menyusui nanti bersama-sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, kemudian pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pembina peternak, petani nelayan wilayah masing-masing, Kementerian Pertanian,
meningkatkan produksi pertanian, KKP ikan dan sebagainya. Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut, dan dengan adanya Perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang gitu karena sudah ada perannya masing-masing. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan menyetop program makan bergizi gratis bila anggaran tidak terserap maksimal. Namun Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta agar program makan bergizi gratis jangan dihentikan. Alasannya anggaran EBG masih bisa diserap maksimal. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan realisasi anggaran program makan bergizi gratis sejak Agustus 2025. Astera Prima memastikan terdapat percepatan akibat perubahan skema pencairan anggaran yang diklaim bertambah 3 kali lipat. Prima menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mengubah mekanisme pencairan dana MBG yang semula menggunakan sistem reimburse menjadi sistem pencairan langsung berdasarkan perencanaan kebutuhan 10 hari. Langkah ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa sistem reimburse memperlambat realisasi anggaran. Ini Juli, Agustus, terus Agustus ke September ini naik 3 kali lipat. Kenapa? Dari bulan Agustus ke September tuh naik 3 kali lipat realisasinya. Ya, makanya ini good newsnya ya. Jadi ini berarti proses yang ada di BGN sudah. Ya, sementara itu pemirsa, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 8 September 2025, realisasi anggaran makan bergizi gratis sudah mencapai 13 triliun rupiah. Ya, jumlah tersebut sekitar 18,3% dari total pagu 71 triliun rupiah. Mekanisme pencairan dana makan bergizi gratis telah berubah saat ini. Bukan dengan sistem reimburse, melainkan dengan sistem pencairan langsung. Di mana Badan Gizi Nasional akan melaporkan ke Kementerian Keuangan perencanaan untuk 10 hari. Setelah disampaikan, Kementerian Keuangan kemudian akan mencairkan anggaran untuk kebutuhan selama 10 hari tersebut. Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran program makan bergizi gratis hingga 8 September 2025 telah mencapai 13 triliun rupiah atau 18,3% dari pagu APBN sebesar 71 triliun rupiah. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan, hingga Jumat 26 September 2025, anggaran MBG yang telah terserap bertambah menjadi 19,3 triliun rupiah. Hingga saat ini program makan bergizi gratis telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat dengan total 7.644 satuan penyelenggara program gizi atau SPPG. Dengan anggaran yang terus meningkat, pemerintah berharap pelayanan makan bergizi gratis nantinya bisa menjangkau 82,9 juta penerima makan bergizi gratis. Penyerapan anggaran makan bergizi gratis ini berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat. Pemerintah mengklaim bahwa realisasi anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin cepat, di mana realisasi anggaran dari bulan Agustus ke September 2025 tercatat sudah naik 3 kali lipat. Terbaru, hingga awal Oktober 2025, dana yang terserap sudah menembus 20 triliun rupiah. Angka ini digunakan untuk melayani sekitar 30 juta penerima dan melibatkan sekitar 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.